Saya buat begini bukan merendahkan Pak Robin. Maksudnya gini, gantian. Siapa bilang Pak Kiko merendahkan aku? Aku nggak bilang Pak Kiko. Justru Iya, Pak Kiko jangan terlalu baper, jangan terlalu baper. Nggak pernah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video, di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana baku hantamnya sesama Kristen. Jadi sesama Kristen ini ya kita ya kan. Nah, itu sih yang bikin kita terhibur ya, mereka saling baku hantam sesama Kristen ini, lucu mereka. Baik kamu muslimin, demikian videonya. Jangan ditarikan kepada orang lain. Kalau kita ada sesuatu, langsung kita tarik kepada diri kita. Udah minum berdingin aku apa belum? Nah, begitu. Itu lebih baik daripada kita menghakimi orang lain. Makanya aku nggak pernah. Makanya aku diriku yang kutonjolkan. Nanti kalau orang lain bahaya, ini sensitif. Ya, makanya jangan pernah menyakitkan hati orang lain, siapapun dia. Bahkan yang makanya dikatakan, ketika engkau, firman Tuhan berkata seperti ini, ketika engkau melakukan itu kepada hambaku yang paling hina, sekalipun samalah engkau seperti melakukan itu kepada aku, kata Yang Maha Kuasa. Nah, ini harus kita aplikasikan. Makanya yang hina seperti apapun saudara kita harus layanin. Dengan apa? Dengan perkataan yang santun, ya, dengan adab yang santun. Maka dikatakan mengucap syukurlah kau dalam segala hal. Nah, ini luar biasa. Ini saya imanin. Makanya kalau ada yang saudara mau itu pendeta yang menghujat saya bilang apa? Terima kasih. Terima kasih atas hujatanmu. Saya kasih contoh sama seperti Yesus. Ketika Yesus dihujat, apakah dia melawan? Tidak. Bukannya nggak bisa dia melawan, tapi dia mau belajar memiliki hati yang suci. Makanya dia nggak melawan ketika dihujat oleh bangsa Yahudi atau Israel itu. Sekali gini aja gampang buat Yesus. Pak Robin, Ya, gimana? Silakan saudara. Gimana? Pak Robin percaya Injil. Kalau dalam tertulis saya nggak percaya. Maaf. Karena kita kan tahu Injil itu kan, kalau Injil yang sebenarnya Pak Kiko belum tahu di mana ya. Udah nggak ada lagi Pak Kiko Injil yang sebenarnya 2000 tahun yang lalu. Jadi Injil yang sebenarnya bukan yang ditulis di atas kertas, bukan. Jadi Injil sebenarnya adalah tubuh Yesus. Dan setiap perbuatan Yesus itu Injil yang asli. Itu baru Injil yang asli. Maka Pak Kiko belajar. Ya, saya bukan katakan, saya mau belajar dulu. Saya juga meyakini dulu Injil yang asli itu yang ditulis di atas kertas, ternyata bukan. Nanti baca Pak Kiko dalam 1 Korintus 2 Korintus 3 ayat 3, 2 Yohanes 1 ayat 12. Nah, itulah Injil yang asli. Makanya itu yang aku yakinin sampai sekarang itu ya. Makanya banyak sekarang Kristen-Kristen membantah aku, nggak apa-apa. Aku berdasarkan firman, aku berdasarkan dalil. Saya nggak berani menambahin, mengurangi. Pak Robin bilang udah Pak, Injil yang sekarang udah nggak asli, tapi suruh saya baca Injil. Gimana sih Pak Robin? Kok omongan dilawan sendiri? Bukan begini maksudnya. Karena kan saudaraku Kiko mempercayai itu masih. Jadi tunjukkan sementara itu yang terlihat saja nggak pernah dipercayai. Ini kebanyakan Kristen. Injilnya sendiri yang terlihat saja nggak mau dipercayai. Apalagi yang tidak terlihat. Bentar Pak Robin. Ketika Anda mengatakan kalau Injil yang sekarang sudah nggak jelas lah, sudah nggak asli. Benar. Pak Robin harus mampu menunjukkan bukti kalau Injil yang asli itu ada di mana biar kita pakai yang itu. Itu Pak Kiko kan Injil asli. Nah, berarti ini belum nyampe ke sana Pak Kiko. Injil yang asli itu adalah tubuh Pak Kiko. Makanya gereja itu Pak Kiko bukan bangunan, mohon maaf. Tapi nggak apa-apa kalau Pak Kiko mengimani bangunan gereja itu adalah bangunan, nggak apa-apa. Dulu saya juga mengimani itu. Tapi setelah saya mendapat kebenaran ini, ternyata gereja yang sesungguhnya adalah tubuh kita. Maka dikatakan dalam Roma 12 ayat 1 bahwa bait sucimu adalah tubuhmu. Dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-9, ya, 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Di sana dikatakan bahwa tubuhmu adalah bait suci, bahwa tubuhmu adalah gereja yang sesungguhnya. Ternyata itu bukan, kirain selama ini bangunan benda mati. Memang kalau kita pikirin
Bagaimana bangunan bisa bergerak? Melakukan firman tidak akan bisa. Bagaimana bangunan beribadah? Bagaimana kita katakan bangunan itu tempat suci daripada Tuhan itu? Ternyata bukan. Tempat suci yang dibangun oleh Tuhan adalah tubuh kita. Karena bangunan dibangun oleh manusia. Tubuh kita dibangun oleh Maha Pencipta. Benar bahwa tempat suci itu ternyata tubuh kita. Itu maka dikatakan, bagaimana kau bisa mengetahui tentang kebenaran Tuhan? Ya karena kita hidup. Itu secara akal sehat. Jadi kalau kita nggak hidup, kita nggak akan bisa mengetahui, Pak Kiko. Dari A sampai Z juga kita nggak bisa mengetahui kalau kita nggak hidup. Maka dikatakan itu apa yang dimaksud dengan kehidupan? Itulah roh. Maka kita diajar menyembah dalam roh. Yohanes 4 ayat 23. Ya, menyembah dalam roh dan kebenaran. Siapa roh itu? Si roh itu adalah Bapa. Roh itu adalah Tuhan itu sendiri. Di mana berdalilnya? Yohanes 4 ayat 24. Bapak Jadi ngomong sama bagaimana mau kita bantah? Coba, bagaimana kita mau bantah itu? Tapi nggak apa-apa. Memang banyak sekarang dibantah oleh pengajaran-pengajaran dunia. Inilah yang membantah sering. Makanya sering perdebatan. Ketika dengan aku, pasti berdebat pengetahuan-pengetahuan dunia. Pakar-pakar senior-senior teologi, senior-senior hamba Tuhan. Bagaimana? Silakan Pak Kiko. Mau menyampaikan pengetahuan dunia silakan, boleh. Tapi aku nggak mengimani itu. Kalau Pak Kiko mengimani silakan. Sebentar, Bapak nggak kasih orang bicara dari tadi. Bapak terus bicara dari tadi, Pak Robin. Ampunilah dia. Bukan nggak kasih ya, silakan. Orang yang mengikuti ajaran Kristus itu kasih orang juga bicara, saling menghormati. Sekarang saya sudah kasih. Ini sakit semangat ya, mohon maaf. Silakan Pak Kiko, silakan. Kapan saya katakan kalau tubuh yang sebenarnya itu gereja? Anak saya pun kelas 4 udah tahu kalau hal itu, Bapak. Belum, itu hanya framing. Belum, Pak, jangan. Itu framing manusia. Kalau itu baik pun udah tahu, belum. Bagaimana baik berbicara juga belum tahu? Itu hanya framing manusia. Itulah pengajaran dunia yang Bapak Kiko alami. Mau Bapak Kiko transfer kepada orang lain nggak boleh. Ya saya juga seperti itu dulu. Umur 6 tahun anak-anak juga tahu. Nggak ada anak-anak yang tahu. Ya itu hanya pengetahuan kita. Hanya ilusi kita. Bahkan orang tua aja juga kadang-kadang nggak tahu. Udah dewasa nggak tahu. Ini sebentar kita bilang anak-anak juga tahu. Itu ini bahaya ini. Seperti ini bahaya, benar. Orang tua aja udah tua banyak nggak tahu. Apalagi anak-anak. Silakan. Tadi kan Anda berkata. Boleh. Bagaimana? Berkata seperti apa? Silakan. Aku tidak merendahkan. Aku tidak bermaksud apa-apa. Berarti pengakuan seperti itu, tapi saya tidak mengerti kalau tubuh Yesus itu bukan gereja. Kapan saya menjawab Pak Robin kalau tubuh yang sebenarnya itu memang gereja atau memang tubuh Yesus itu sendiri? Kan nggak pernah saya jawab Pak Robin tentang hal itu. Dan saya kan nggak bertanya, nggak menjawab. Saya nggak katakan saudara pernah mengatakan seperti itu. Tapi aku akan menjabarkan apa yang aku imani. Masalah Pak Kiko tidak terima nggak terserah, kan begitu. Ampun, apakah salah? Saya menjabarkan iman saya kepada Pak Kiko. Kalau salah saya berhenti. Begitu saja kok. Jadi Pak Kiko juga. Apakah salah Pak Kiko menjabarkan iman Pak Kiko kepada saya? Kalau salah udah berhenti. Gitu aja, nggak usah repot-repot Pak Kiko. Apa minum dulu air putih itu? Kenapa ngegas terus? Aduh ampun dah. Bukan ngegas. Nah, ini jangan langsung di framing. Ya silakanlah berbicara. Diampun aku. Bukan, tadi kan Pak Robin bilang, maaf ya Pak Kiko, bukan maksud merendahkan atau apa. Oke, masuk. Ketika dijelaskan, tahu nggak Pak Kiko asli tubuh Kristus yang sebenarnya bukan gereja, aslinya tubuh Yesus. Lah kapan saya menjawab gereja? Nggak pernah. Saya nggak pernah perasaan menjawab kalau tubuh sebenarnya itu gereja. Lah kita tahulah sedewasa ini kan. Jadi Pak Robin sendiri yang bikin pusing, Pak Robin sendiri, bukan saya. Kan saya nggak pernah jawab kalau tubuh Yesus itu. Mana Pak Kiko saya tahu pusing. Coba kan sama kembalinya. Kalau kembalikan perkataan Pak Kiko, dari mana Pak Kiko saya pusing? Saya nggak pusing kok, saya rileks aja. Dapat lagi, kena lagi kan. Jadi begini kita nggak sadar kadang-kadang manusia. Kapan Pak Kiko tahu saya pusing? Coba. Saya nggak pusing kok, saya rileks kok. Sementara Pak Kiko tadi mengatakan saya pusing sendiri. Saya nggak pernah pusing sendiri Pak Kiko, saudaraku. Pak Robin kalau bicara nggak bisa rileks, nggak kasih orang waktu kapan jeda. Pak Kiko tahu?
Bagaimana Pak Kiko tahu isi hati saya? Saya rileks kok. Suara saya kan seperti ini. Kalau Pak Kiko nggak terima nggak apa-apa. Suara saya memang seperti ini. Dimanapun saya nggak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya seperti ini. Tapi yang penting itu hati. Ya, modal kita untuk mengikut Kristus itu adalah hati. Hatimu buat istrimu, Bapak. Gimana? Gimana Pak Kiko? Ketika saya bicara, ketika Pak Robin bicara, jangan terus kasih kesempatan sama lawan bicara biar Sudah aku kasih. Kan aku dengar kok perkataan Pak Kiko. Aku dengar kan. Jangan bilang gak dikasih. Gak aku kasih itu maksudnya berhenti sama sekali. Itu baru namanya gak aku kasih. Bedakan namanya aku kasih. Berarti ada aku kasih, cuman gak banyak mungkin aku kasih. Kan gitu. Ya kan? Dengar dulu lagu saya, Pak Robin. Oh ya, silakan. Punya Tuhan yang besar, Amin, yang haleluya. berjanji dan sanggup menggenapi. Tapi Pak Robin nggak percaya Injil, jadi nggak enak bicara ini. Saya percaya Injil, tapi bukan Injil yang ditulis. Injil yang melalui roh. Saya percaya. Itulah Injil yang sebenarnya. Jangan bilang nggak percaya. Tapi kalau Injil yang ditulis, dengar gini aja Pak Kiko. Kalau itu benar-benar ya valid kebenaran firman Tuhan, pasti Yesus sendiri yang menulis. Makanya dalam 2 Korintus itu Yesus nggak mau menulis. Banyak yang mau aku tulis, tapi aku nggak mau menulis di atas kertas, kata Yesus. Sebentar. Kalau saya buat begini bukan merendahkan Pak Robin. Maksudnya gini, gantian. Siapa bilang Pak Kiko merendahkan aku? Aku nggak bilang Pak Kiko. Justru Iya, Pak Kiko jangan terlalu baper, nggak pernah. Iya, lanjut. Kan ya. Ya. Jangan terlalu baper, lanjut. Saya heran sama Pak Robin ya. Iya. Gimana saudaraku? Saya tahu beliau di Perdede. Subhanallah, di kampung saya. Tapi saya nggak percaya. Iya. Saya nggak percaya Injil yang tertulis. Bagaimana ya orang mau belajar tanpa ada tertulis? Dan di narasinya barusan nih masih saya rekam bahwa Yesus itu tidak pernah menulis. Emang Yesus nggak pernah tulis Injil? Iya, sama seperti baginda Nabi Muhammad. Apakah dia baca tulis? Nggak pernah. Jadi orang yang nggak baca tulis itu, jadi itulah yang dimaksudnya daripada Maha Kuasa, supaya kita mengimani sesuatu dengan apa? Dalam ruh dan kebenaran. Sama seperti Adam. Apakah pernah Adam menulis untuk menyampaikan atau untuk mengingat nama-nama pohon atau untuk memberikan nama-nama pohon? Apakah pernah dia salin? Tidak. Tapi Pak Robin, itu yang dimau. Makanya orang yang tidak mau baca tulis itu adalah orang yang luar biasa. Orang yang luar biasa. Makanya kenapa baginda Nabi Muhammad tidak mau baca tulis? Bukannya nggak bisa, tapi itulah tujuan daripada Maha Pencipta, supaya apa? Jangan ada namanya yang terselubung. Sama seperti Yesus, bukannya nggak Yesus nggak bisa baca tulis. Kalau yang kehendak yang Maha Kuasa dikehendaki, bisa. Memang nggak pernah. Sama seperti apakah pernah ditulis baginda Nabi Muhammad Al-Quran? Nggak pernah. Kalau kita lari ke sejarahnya, justru sahabat-sahabatnya yang menulis. Ya, nah sama seperti Yesus. Ya, nggak pernah ditulis oleh Yesus sendiri. Siapa? Justru murid-muridnya yang menulis. Makanya murid-muridnya pro dan kontra. Makanya Bible itu tulisan benda mati ini pro dan kontra. Mana ada? Sementara ada firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu jahat. Mana ada Tuhan yang jahat? Namanya Tuhan. Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, kebaikan. Ya, kalau rancangan yang nggak baik itu rancangan iblis. Itu mah ada, akan berlawanan. Karena apa? Pekerjaan Tuhan itu mengubah yang tidak benar atau mengubah yang rusak menjadi baik. Itu pekerjaan Tuhan. Beda dengan pekerjaan iblis. Mengubah yang benar, mengubah yang suci menjadi apa? Menjadi hancur. Betul sekali. Teman-teman, tap layar kita pecahkan 1M. Bang Kiko jangan begitu, yang disampaikan ini adalah kebenaran, dan Pak Robin ini pasti mempertanggungjawabkan itu. Jangan dipasang. Kalau jangan dipasang. Gitu. Iya, bukan begini Pak Robin, bukan saya memaksakan. Maksud saya tidak memaksakan, setidaknya itu dari cara dengar dulu Pak. Inilah kalau Tritunggal Pak Robin. Inilah Tritunggal ini kan. Bukan Pak Robin nggak kasih saya bicara. Iya, nanti Pak Robin kasih kamu berbicara. Oke, silakan. Baik. Nah, begini.
Karena bagaimana Pak Robin mau kasih Pak Kiko berbicara? Pak Kiko baru bernapas saja sudah salah kan? Dari kiri keluar napasnya, bukan dari kanan. Nah, silakan lanjut. Kita di sini tetap kita berkawan, kita sampaikan apa yang kita punya pemahaman minimal dari kalian berdua ini. Saya dapat ilmu, begitu juga. Saya ini masih fakir ilmu. Ada yang Pak Kiko tahu saya tidak tahu, ada yang Pak Ruben tahu saya tidak tahu. Itulah saya dapatkan dari kalian berdua, begitu. Kalian ini salah satu guru saya juga. Kata Bang Luding saya longor, nggak ngerti apa-apa gitu. Kenapa? Iya, Longor. saya mengatakan bahwa Pak, dengar, saya mengatakan Bang Kiko itu longor dalam memahami Bibel, tetapi dalam mental itu guru saya itu. Karena Anda walaupun dibombardir begini tetap Anda santun, tetap santun. Ini kalau ada oten lain ini pasti sudah Nabi Muhammad sasaran. Begitu. Nabi Muhammad sasaran, betul. Pasti Nabi Muhammad sasaran Pak Ruben. Iya, benar. Pasti begitu. Benar. Tetapi kenapa begini? Setiap lisan yang keluar dari mulut saya pasti saya pertanggungjawabkan. Kenapa saya mengatakan bahwa Bang Kiko itu longor? Karena sudah jelas di dalam Bibel mengatakan Yesus punya Tuhan. Pak Kiko Tuhan kan dia kan longor. Kan? Nah, begitu Bang Kiko. Atau Bang Kiko silakan kasih Pak Ruben, kita kasihkan waktu dia Pak Ruben. Nanti kalau sudah bengkok sekali baru Pak Ruben kasih lurus. Silakan. Kelebihan Bang Kiko ini teman-teman, walaupun bagaimana dia tetap tidak menyinggung, tidak, ini yang kelebihan dia. Semoga dengan cara begini dia bisa kembali ke pengajaran Yesus yang sebenarnya, mengikuti Pak Ruben. Itu yang saya suka. Kalau dia tidak mau ikut Pak Ruben, ya sudah, saya sahadatkan. Iya kan Pak Ruben ya? Silakan. Saya nggak mau ngikutin Pak Ruben, nggak apa-apa, aku tegas di sini, karena nggak kasih bicara saya. Tahu nggak Bang Luding, kampung kami Lagu Boti Bali ke berdekatan. Nah tuh kan dikasih kesempatan berbicara, cuma kampung yang dia berbicara, bukan Tuhan. Padahal yang kita bahas Tuhan. Tadi saja kita bahas Tuhan, dia bahas Pak Jeko. Dia menjala ikan sampai yang kita bahas ini inti poinnya, biar netizen ini tap-tap layar sampai sudah mau 1M ini, kopi mungkin sudah habis, dapat edukasi. Itulah Pak Ruben tidak kasih kesempatan Pak Kiko berbicara. Ketika berbicara sekarang masalah kampung. Emang Tuhan punya kampung? Coba berbicara. Dari tadi Pak. Dari tadi. Silakan Anda berbicara. Kenapa kepahaman, begini maksud saya begini. Kenapa kepahaman Pak Ruben ini kok sesuai Alkitabiah? Yaitu Yesus adalah ciptaan, Yesus adalah utusan, Yesus adalah hamba yang paling mulia yang dikasihi oleh Bapa. Tetapi pemahaman Pak Kiko ini, Yesus harus ditombak, dibunuh, dicaci, dimaki, dipukul, dikutuk. Padahal kitab yang sama, agama yang sama. Tetapi kenapa perbedaan begitu? Silakan Pak Kiko. Silakan. India bahas apa lagi? Monas lagi India bahas. Silakan. Rese emang Bang Luding ini. Silakan, tapi ngeledek-ngeledek begitu jangan. Silakan, tapi ledek-ledek. Anda itu sahabat saya loh. Kita berteman bukan cuma di sini, di WA juga. Silakan. Oke, silakan Pak Jenengan, silakan. Martunun, Bang Kiko bin El, silakan. Tadi saya pasien berapa? Pasien keberapa saya? Anda pasien yang sebenarnya harus disuntik mati, tapi saya pertahankan. Lanjutlah. Saya sebenarnya Pak, kalau ketemu Pak Robin nggak mau berdebat ayat atau dalil atau tafsiran, karena kami berbeda ini, Bang Luding. Berbeda apa namanya? Berbeda pemikiran. Karena beliau bilang Kalian berbeda pemikiran itu tidak masalah. Yang pasti kitab kalian ini sama. Guna apa kita punya kitab suci, Bang Kiko? Ketika kita punya kitab suci, supaya satu ketika orang bertanya tentang agama, kita buka kitab suci, kita baca. Oh, begini penjelasannya. Dengan kitab suci inilah kita mengenal Tuhan kita. Dengan kitab suci inilah kita mengenal aturan Tuhan kita. Dengan kitab suci inilah kita mengenal larangan Tuhan, perintah Tuhan. Tugas kita sebagai hamba, taati perintah Tuhan, tinggalkan larangan Tuhan. Selesai. Kalau Bang Kiko ini, kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan haramkan babi? Kenapa Tuhan haramkan ini?
Jika Tuhan sudah mengatakan ini tidak boleh, berarti itu yang terbaik buat ciptaannya. Karena Tuhan lebih tahu daripada kita sendiri. Tuhan lebih tahu yang terbaik buat hambanya. Jadi apa yang dilarang oleh Tuhan, tugas kita sebagai hamba itu tinggalkan. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, taati. Simple. Ini Anda mau putar kiri, putar kanan. Itu anak Maria, Anda kasih masuk kiri, Anda kasih masuk kanan. Akhirnya ujung-ujung tertombak, terkutuk. Baru Anda di gereja putar ke kiri, Bapak pendeta putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri. Padahal Yesus di kayu salib itu apa? Eli, Eli, lama sabachthani. Yesus berdoa di Taman Getsemani semalam-malaman, merasa ketakutan sampai tetesan suarnya itu seperti darah-darah yang menetes itu. Datang malaikat berikan dia kekuatan. Apa doanya? Ya Bapa, jikalau cawan ini berlalu, biarkanlah berlalu daripadaku, melainkan bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Ini kalian putar ke kanan, nona manis putarlah ke kanan, ke kanan. Gak ada itu, gak ada ngarang-ngarang. Silakan. Makanya saya kalau kasih kesempatan Anda bercerita, silakan bicaralah. Pergunakan waktu Anda, kalau tidak waktu Anda akan habis sia-sia dengan sakit hati. Silakan. Iya, sama saya sama Pak Robin berbeda apa tafsiran sesuatu sama apa namanya ya disebut. Makasih. Oh bukan saya. Oh ini baru saya. Silakan lanjut. Tadi kupu-kupu. Apa ngerecokin terus ini kerja. Oke, saya. Puas kalian tertawa sebahar-bahar. Bateraiku tinggal 2% loh. Minum enak-enakan diminum, nggak nawarin. Astagfirullahaladzim. Baterai Anda 2%. Ingat, Yesus punya duinatur pas sampai mati. Yesus kan sampai mati duinatur kan? Gas sampai mati, baru turun sendiri. Gas. Sampaikan apa yang ini Anda sampaikan, silakan. Iya, saya sama Pak Robin beda pemahaman tentang bagaimana mengenal Tuhan Yesus itu. Karena disebut tadi disampaikan sama beliau apa ya? Bahwa bukan percaya kepada Injil yang tertulis, tapi kepada roh tubuh Yesus itu sendiri. Bagaimana ya? Bagaimana cara menyampaikan sesuatu yang bersifat akademik atau katakanlah sesuatu ilmu? Oke lah, secara iman itu benar. Tapi untuk memberikan pengajaran-pengajaran terhadap anak dan generasi seterusnya, bagaimana caranya untuk menyampaikan didikan itu? Itu kan didikan juga, pengajaran juga. Pengajaran itu kan didikan untuk boleh diketahui anak-anak kecil, untuk mereka belajar sampai dewasa. Tapi kalau hanya mengenal tubuh Yesus, bagaimana dimaksud bisa dipelajari secara nyata? Kalau Yesus kan sudah nggak ada di dunia, masa bawa tubuh Yesus untuk dibawa ke sekolah? Gimana Pak Robin? Coba dijabarkan supaya bisa memberikan pencerahan. Itu oke lah secara iman. Terima kasih buat saudaraku Kiko yang saya hormati. Jadi benar, disinilah banyak ya pendapat-pendapat senior atau hamba-hamba Tuhan senior. Makanya kenapa saya banyak dibantah. Jadi begini cara memahaminya, gampang sebenarnya. Bagaimana kita caranya mengajarkan itu kepada anak? Bagaimana kita bisa mengetahui segala sesuatu? Bagaimana? Pasti itu bisa. Kenapa? Bagaimana? Jawabannya gampang, simpel kok. Karena kita hidup. Coba Pastor Lodi nggak hidup, apakah dia bisa mempelajari segala sesuatu? Tidak akan pernah bisa. Bahkan membaca Bible juga dia nggak bisa. Betul. Hidup apanya? Ya kita hidup. Anda jangan potong-potong. Karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Apa itu Tuhan? Roh. Jadi karena kita memiliki roh, bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu? Karena ada roh. Jadi kalau ada roh, sekalipun ada tulisan, kalau nggak ada roh kita nggak mengerti, karena kita mati. Kalau kau saudaraku mau lihat ganteng seperti saudaraku Kiko, Pastor Loding ganteng seperti saya, seperti Pastor Loding ganteng atau cantik kepada seperti cewek-cewek yang lain, nggak hidup itu di mall-mall banyak, bergelantungan pakai topi, pakai kacamata, lebih ganteng dari kita.
Banyak itu di mall. Kenapa? Karena nggak ada Tuhan di dalam hidupnya. Apa yang dimaksud dengan Tuhan? Roh. Jadi roh inilah yang mengetahui. Siapa roh itu? Tuhan itu sendirilah yang mengetahui segala sesuatu. Betul. Yang berdiam di dalam setiap kehidupan manusia. Karena manusianya hidup lah, makanya dia bisa mengetahui segala sesuatu. Dia bisa melihat karena dia hidup. Betul. Dia bisa berbicara karena dia hidup. Dia bisa bernapas karena dia hidup. Dia bisa mendengar karena dia hidup. Dia bisa melangkah karena dia hidup. Ya, dia bisa berjalan atau bisa mengambil sesuatu karena dia hidup. Kalau mati, bisakah dia mengambil sesuatu? Tidak bisa. Kalau mati, bisakah dia mendengar? Tidak. Kalau mati, bisakah dia melihat? Tidak. Jadi gampang jawabannya, karena hidup. Bagaimana caranya saya mengajarkan? Karena kita hidup. Karena saya bisa hidup, makanya saya ajarkan kepada anakku. Kalau aku nggak hidup, mana ada yang bisa aku ajarkan kepada anakku? Betul sekali. Jadi kita harus pahami secara ilahi, jangan secara dunia ini, jangan secara apa benda mati. Katakanlah secara yang tertulis itu kan benda mati. Yang tertulis itu Pastor Loding, Pak Kiko itu nggak bisa bergerak kalau kita nggak lakukan. Bisa nggak dia bergerak? Bisa nggak dia nyata di dalam dunia ini? Tidak akan nyata. Itu hanya benda mati. Jadi jangan andalkan benda mati, andalkanlah benda hidup. Maka dikatakan firman yang hidup adalah tubuh kita. Karena kita yang bergerak, kita yang melakukan. Sholat, kita yang melakukan. Ibadah, kita yang melakukan. Bukan benda mati ini. Mohon maaf, bukan Bible yang melakukan. Tetapi kitalah firman yang hidup itu, saudaraku Kiko. Tapi nggak apa-apa. Kalau seperti itu imanku, saudaraku, silakan. Kalau masih dalam ketinggalan, silakan. Saya nggak peduli Silakan Bang Kiko. siapapun. Silakan Bang Kiko. Ya, silakan. Silakan Anda berbicara gantian kan, silakan. Udah saya bilang tadi, konsep seperti itu secara iman sepakat. Kita nih Salah. jangan dirubah-rubah lagi. Itu sepakat bahwa mengenal. Iya, oke saya mute. Maksud saya, ketika secara akademik orang katakanlah menimba ilmu itu apa? Mempelajari iman itu. Apakah Injil itu nggak perlu di sekolah nih bahasanya nih? Kan harus ada wujud nyatanya Bible itu atau Injil itu. Untuk saya paham maksud Pak Robin itu secara iman sudah benar itu. Yang saya katakan, ketika orang mau mempelajari apa yang harus dipelajari, kan harus ada tertulis, harus tahu kata-kata apa, ayat apa, tafsiran apa, dalilnya apa. Itu saya paham maksud Pak Robin, bukan benda ya, paham itu sepakat di situ. Tapi ketika orang mau belajar apa yang mau dipelajari gitu kan, tubuh manusia dipelajari, tubuh Yesus dipelajari, kan ada tertulis juga. Misalkan pakai ayat, kan harus dibacakan juga Pak Robin. Toh juga kita secara iman sudah benar tadi, sudah benarlah itu, saya sepakat di situ. Tapi untuk meneruskan ajaran itu kepada generasi seterusnya kan harus ada pegangan mereka, bukan pegangan iman ya di luar itu ya. Tadi udah sepakat di situ. Pegangan buku itu loh Pak Robin. Injil itu loh, supaya diajarkan, ada ayatnya, ada tafsiran, ada tertulis lah kayak gitu. Berarti dua sisi yang saya mau sampaikan di sini, dua sisi. Wujud Bibelnya sama imannya tadi yang saya sampaikan Pak Robin. Kalau cuma mengimani itu udah sepakat di sana, mengimani sepakat sudah. Tapi bateraiku 1%. Bedakan iman dengan kehidupan, saudaraku Kiko. Itu beda. Iman itu percaya, itu kepercayaan, ya. Tetapi kehidupan itu berbicara apa? Ruh. Jadi itu adalah suatu hakikat menyeluruh, ya. Jadi jangan kita katakan itu iman. Iman itu timbul dari ruh. Kenapa dimaksud ruh? Ruh itu adalah kehidupan. Maka dikatakan kalau kita ingin mendapat hidup yang kekal, maka ruh kita harus belajar suci. Ruh itu tidak pernah terlihat, ya. Ruh tidak akan pernah terlihat. Maka saya katakan tadi sudah ada contoh. Manusia yang paling cerdas, manusia pertama, apakah dia belajar berdasarkan yang tertulis? Nah, saya mau tanya dulu. Nah, ini juga saya tanya buat saudara saya, Pastor Loding. Apakah pernah ada yang belajar daripada yang tertulis, saudaraku Loding?
Tidak. Tapi dia bisa memberikan nama-nama pohon. Ya. Dengan apa? Dengan ruhnya. Karena dia hidup. Kalau Nabi Adam tidak hidup, dia tidak akan bisa memberikan nama pohon ini sampai sekarang kita hafal. Nah, dia nggak berdasarkan dalil, dia nggak pernah membaca dalil. Itu contoh. Makanya saya ambil dari manusia pertama. Manusia pertama itu orang cerdas, tanpa mengandalkan yang tertulis. Belum ada yang tertulis. Maka saya katakan, duluan mana yang tidak tertulis dengan yang tertulis? Pasti duluan yang tidak tertulis. Iya betul. Bang Kiko ambil cas dulu Bang Kiko biar enak ini. Soalnya penyampaian Pak Ruben ini tauhid. Ambil cas dulu. Ambil cas itu. Lihat di tetangga itu kalau rumahnya sudah tutup, ambil. Iya makanya itu lihatlah situ pinjamlah cas kan enak kita. Saya sedang di rumah saudara. Ya pinjam. Masa saudara tidak punya HP? Punya tapi beda, HP ku HP yang murah-murah banget. Ya carilah, bilang cari saudara siapa yang punya HP murah itu pinjam Ada casnya. yang sama, udah colok-colok tadi. Itu cas sudah 3 tidak ada yang sama. Sama juga Bang Kiko, Tuhan 3 pemahaman juga sama, beda lagi. Oh iya. Silakan. Silakan. Baru Tuhan saya terus. tapi saya paling anti dengan 3-3 begitu. Saya teringat Tuhan Pak Kiko 3. Saya tidak ada anti sedikit pun. Itu lawannya. Ya, mantap Pak Kiko. Ya, makanya tadi saya kasih contoh Adam. Adam itu tidak pernah melihat dalil, tapi luar biasa jenisnya, luar biasa pintarnya. Maka Pak Robin, kenapa Ya. sih Pak Robin? Kenapa sih Pak Robin selalu bawa Adam terus? iya kan dia kan manusia pertama. Iya. Jadi Kalau saya perlu yang ada kita contoh dari dia. beda masa, beda situasi, beda Kan kemampuan. begini. Nah inilah konsep keduniaan. Jadi Tuhan itu tidak ada masa. Dia tidak akan pernah berubah dulu, Manusia, Bapak, sekarang, maksud saya. sampai selama-lamanya. Nah, kalau bagi Tuhan tidak ada masa. Tapi kalau bagi manusia iya. Ada waktu, maka dikatakan segala sesuatu ada waktunya, itu bagi manusia. Tetapi bagi Tuhan itu tidak bisa kita sematkan. Segala sesuatu tidak berakhir, itu bagi Tuhan. Ya. Maka dikatakan, tepat sekali dikatakan itu Alfa dan Omega itu kepada Kristus. Tepat, itu nggak salah. Apa ini maksud dengan Alfa dan Omega? Awal dan akhir. Berarti ada awal, ada akhir. Nah, kalau kita sematkan itu kepada Bapa, itu tidak masuk. Karena Bapa tidak akan pernah berakhir. Ya, yang pantas disematkan kepada Bapa atau kepada Maha Pencipta langit dan bumi ini adalah yang berawal dan yang tidak pernah berakhir. Nah, itu baru mantap. Itu baru disematkan kepada Maha Pencipta. Tapi kalau kepada Yesus benar itu Alfa dan Omega. Nanti dia akan ada awal dan ada akhir. Apa awalnya? Dia awalnya menyelamatkan manusia. Ya, yang berdosa. Dan awal akhirnya nanti menghakimi manusia yang berdosa. Begitu saudaraku. Pasien baju kuning, dengarkan teman-teman. Pasien baju kuning harap di polo-polo karena Bang Loading sudah pergi. Habis bateraiku Bang Loading. Cas dulu lah, kan kita lagi enak-enaknya masa Anda turun. Anda ini bagaimana Anda ini? Coba begitu. Anda maksudnya bagaimana? Apakah itu menjadi satu alasan buat Anda agar tidak mau menerima kebenaran? Carilah Tuhan berikan kita akal, kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan sepenuh akal budimu. Orang bahas alasan kayak Bagaimana mau masuk sampai ke akar-akarnya kalau begini saja sudah alasan beteri. Coba carikan cas dulu. Saya sama Pak Ruben tunggu, silakan. Kita cari tas. Cari dulu, berdiri cari dulu. Ya silakan, saya tunggu sini. Saya mute cari dulu. Ya silakan. Mungkin saudara kita Kiko udah ngantuk Pastor Loading. Jadi nggak boleh dipaksa juga. Nah ini yang susah. Kalau ngantuk bilang ngantuk. Kalau memang mau cari cas, bilang cari cas. Ini ibaratnya kalau manusia bilang manusia. Kalau Tuhan bilang Tuhan. Saya juga perlu. Kan bingung kita nanti kan. Silakan carikan cas saja. Cas itu gampang kok cari situ. Bilang ini masalah penting, masalah apa konsili Tuhan ini. Pasti orang bantu itu.
Saya sudah di dunia diusir oleh istri, datang pula akhir zaman, datang kepada Yesus, diusir pula oleh Yesus. Nongkrong di warung yang di depan situ Pak Kiko, siapa tahu penyantasnya nongkrong di warung situ. Kalau ada gorengan makan 3 bayar 1. Sabar, ini ujian, sabar, sabar, ini ujian, sabar, sabar. Iya. Di mute Ya, Pak Kiko. Dia ndak sadar itu, saking dia mau dapat hidayah. Ini ciri-ciri orang yang mau dapat hidayah ini seperti, saya yakin teman-teman, kalian tunggu saja. Saya yakin minggu depan saja. Minggu depan kalian perhatikan saja, pegang ini, pegang. Minggu depan saja dia keluar di koran ini. Semangat. Ya, Piancas. Iya, Bang Kiko ini orangnya baik. Biasa orang-orang baik begini cepat sekali dapat hidayah. Pak Ruben, serius. Dia orangnya baik, tahan banting. Kan dia ketawa kan. Doa yang baik-baik dia ketawa. Kasih yang jelek-jelek dia marah. Serba salah saya sama Bang Kiko nih. Iya, jangan pernah sandarkan diri kita kepada lantai. Jangan pernah sandarkan diri kita kepada dinding. Jangan pernah sandarkan diri kita kepada orang kaya. Karena satu kali saat orang kaya akan miskin, kita pasti miskin. Dinding akan jatuh, kita pasti jatuh. Lantai akan runtuh, kita pasti runtuh. Di mute itu jadi nggak kedengaran Tetapi suaranya. sandarkan diri kita hanya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah miskin, Tuhan tidak pernah jatuh, Tuhan tidak pernah runtuh. Kalau ceramah di masjid jangan di sini, ceramah di masjid, di musola. Bukan, saya bilang sama Bang Kiko, kalau Tuhan sudah bersandar di dinding, Anda pula bersandar di dinding. Sama-sama bersandar. Apa bedanya Tuhan sama ciptaannya? Carilah tempat cok-cok itu yang bisa duduk. Ini berdiri siksa sekali kalian ini kalau bahas Tuhan kalian ini. Setidaknya Allah sudah pandang perjuangan Bang Kiko itu sampai rela berdiri kan, luar biasa nih. Carilah kursi di situ, kalau tidak ada pinjam dulu di tetangga di sebelah. Buka mute itu, di mute. Jakarta nggak boleh pinjam-pinjam. Memang beda di kampung, nggak bisa begitu. Oh, Bang Kiko ini sudah menetap di Jakarta, Bang Kiko. Tidak di kampung. Memang sudah 30 domisili Jakarta. Baru 30 tahun. Wih, lama sekali. Berarti sudah rumah sendiri di Jakarta ya? Baru 5. Alhamdulillah. 5 rumah di Jakarta. Iya, dikira follower. Dikira netizen saya makan dari apa? Gift. Gak ada saudara-saudara. Saya rindu Bang Luding doang. Oke. Ketika Bang Kiko punya rumah 5 itu, ketika Bang Kiko mati bawa semua 5 itu. Ditinggal semua. Nah, sudah. Berarti saya begini tinggal- Bang Kiko, dengar. Orang, saya kasih analogi satu begini Bang Kiko. Ini orang pintar atau orang botol. Ini kita kasih satu analogi. Bang Robin ya, Pak Robin ya, kita kasih analogi. Saya sama Pak Robin sama Bang Kiko kita mau ke Vatikan. Kita mau ke Vatikan misalnya. Kita ke Vatikan itu kita tidak balik-balik lagi ke Indonesia. Kita tidak akan balik lagi ke Indonesia. Begitu kita sampai di bandara, sambil menunggu pesawat, akhirnya kita lihat bandara kotor. Kita kasih keluarkan uang, beli cat, beli AC, beli televisi, beli kulkas. Kita taruh minuman dingin. Begitu pesawat datang, naiklah kita ke pesawat itu, berangkat kita. Itu kita orang pintar apa orang botol itu? Kita orang botol, karena kenapa? Buat apa kita membersihkan bandara itu? Karena kita tidak balik lagi kan? Nah, orang yang botol itu dia selalu menumpuk-numpuk dunia, ketika dia meninggal dunia tidak membawa dunia itu. Coba, berapa banyak orang yang tidak punya rumah? Sementara kita sendiri saja ada 5 rumah. Coba. Carikan orang Islam paling terkaya di Indonesia, carikan orang Islam yang paling terkaya di dunia, ada yang mati bawa rokok 1 batang? Tidak ada, tinggalkan semua. Lahir tidak membawa apa-apa, kembali tidak membawa apa-apa. Coba. 5 Cuma udah ada di dijual video 2. saya ada yang bawa motor. Itu asli ya?
Kenapa? Asli lah, dia bawa motor itu. Dia pikir di sana ada pom bensin. Begitu Bang Kiko. Bang Kiko, nah mudah-mudahan satu ketika jika Allah izinkan saya untuk datang ke Jakarta, saya silaturahmi sama Bang Kiko ya. Barang insya Allah saya mau kalau memang jadi insya Allah saya mau silaturahmi sama Bang Kiko, saya mau silaturahmi sama Pak Pendeta Ferdi juga. Begitu, Pak Pendeta Ferdi yang dari Wanes itu kan, dia bilang, Bang kalau ke Jakarta kita ngopi-ngopi, kita sambil ngobrol-ngobrol begitu. Biar kita buktikan bahwa ketika Islam dan Kristen bertemu itu di dunia offline itu aman-aman, lebih enak daripada kita ketemu di TikTok kan. Kan kebanyakan, oh jangan datang, nanti kalau datang kalian geruduk begini. Kita buktikan sama mereka bahwa pemikiran mereka itu sangat jauh kan begitu. Iya. Karena kita begini, kita di TikTok ini, saya datang ke TikTok ini saya hanya mencari kawan dan mencari ilmu. Begitu. Kalau kita mau mencari musuh gampang, sisa saya keluar di situ datang orang lewat dengan motor, saya pukul orang itu. Musuh sudah. Begitu. Jadi izinkan saja insya Allah jika Allah berangkatkan saya dari Ternate sampai ke Jakarta, kita akan ketemu. Kan kita berangkat mesti butuh ini Bang Kiko. Tidak mungkin kita naik pesawat langsung ditagih tiket langsung kita baca. Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oh, dibuang kita dari pesawat. Tidak mungkin kan kita naik mobil, naik pesawat bayar dengan firman? Tidak mungkin. Gitu. Jadi doakan saja Bang Kiko, insya Allah kita pasti bertemu. Niatkan dalam hati kita bertemu karena Tuhan, kita berpisah juga karena Tuhan, agar kita mendapat kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Asyhadu. Silakan Bang Kiko kasih. Iya teman-teman, beginilah Bang Kiko sama saya teman-teman. Saya ini baru kenal Bang Kiko naik satu kali waktu Pak Budi itu, tapi berapa kali saya sudah lihat Bang Kiko ini diskusi sama Bang Juma begini kan. Saya senang begitu. Alhamdulillah dengan izin Allah Bang Kiko bisa ketemu Komal saya naik. Sangat mudah dia orangnya bergaul itu. Baru ketemu cepat akrab, kawan lama. Memang saya itu selalu serang dengan ekstrim-ekstrim. Dia tahan banting atau tidak. Begitu. Karena ada beberapa orang yang saya ketemu begitu saya kasih yang ekstrim, hilang dia dari TikTok sekarang. Tapi Bang Kiko ini masih bertahan. Makanya saya takut minggu depan keluar di koran bahwa orang yang pernah naik di Komalnya Lodim pakai kos kuning itu sekarang sudah dipasung. Silakan Bang Kiko, apa yang mau disampaikan? Kita santai-santai kan? Kita berdiskusi begini itu poinnya satu, kita sepakat agar tidak sepakat. Tidak ada yang kita dapat. Tetapi kita merujuk. Maksud saya begini Bang Kiko ya. Ketika Bang Kiko tanya tentang Islam kepada saya menjawab pertanyaan Bang Kiko berlandaskan dalil yang ada Al-Quran. Bang Kiko mau terima atau tidak, itu urusan Bang Kiko, yang penting ada dalilnya di kitab suci saya. Begitu juga ketika saya bertanya kepada Bang Kiko juga harus menjelaskan pakai Bible. Supaya saya mau terima atau tidak, itu terserah saya. Yang penting dalilnya ada di Bible. Saya menghargai imannya Bang Kiko menghargai iman saya. Tapi yang sangat pusing, Bang Kiko menjelaskan yang tidak sesuai Bible. Bang Kiko mengatakan Yesus Tuhan, saya buka Bible, Yesus manusia. Iman dan Bible saling tolak-tolak belakang begini. Ibarat magnet itu kan, ditolak ke sini lah. memang kalau jadi Tritunggal ini memang saya rasa mereka ini dibuat oleh tanah kuburan. Kan? Sabar Bang Kiko, sabar Bang Kiko, sabar. Ada juga tadi saya kan lagi live tadi kan, datang orang muslim yang naik. Dia tanya juga sama saya, Bang, Nabi Adam itu dibuat pakai tanah apa? Dia bilang tanah ini. Saya bilang yang pasti bukan tanah sengketa. Selesai perkara. Dia bilang soalnya ada oten yang tanya, Bang, Nabi Adam itu dibuat pakai tanah apa? Saya kasih tanah ini, dia tidak mau terima. Saya kasih ayat ini, tidak mau terima. Saya bilang oten begitu. Kasih Bible tolak. Coba kasih babi. Langsung ambil nasi dia. Itu bukan menghujat, karena Bang Kiko makan babi kan, makanan kesukaan itu. Tidak menghujat. Terus dia bilang, Bang yang betul pakai tanah apa? Saya bilang yang pasti bukan tanah sengketa. Selesai.
Karena keilmuan kita ini cuma sampai Yesus Tuhan atau bukan Tuhan. Datang pula libatkan Nabi Adam di dalam. Pusing lagi saya. Begitu kan? Begitu Bang Kiko. Kita ini Tuhan itu cuma satu. Cuma cara kita memahami itu berbeda-beda. Saya paham. Bang Kiko itu tetap menuhankan Allah Bapa, tetapi melalui pelantara yaitu Yesus. Akhirnya menganggap bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Jadi ketika kalian menyembah Yesus, sama juga kalian menyembah Allah Bapa. Sama juga di dalam Al-Quran, Quran surah An-Nisa ayat 80. Barang siapa yang taat kepada Nabi Muhammad, berarti dia sudah taat kepada Allah. Bukan berarti Nabi Muhammad dengan Allah itu satu hakikat, bukan. Tetapi dengan melalui Nabi Muhammad kita bisa mengenal Allah. Dengan melalui Yesus kalian bisa mengenal Bapa. Makanya saya selalu bernarasi, ketika firman Allah nuzul menjadi Al-Quran, kami orang Islam tidak pernah menuhankan Al-Quran, padahal kami tahu itu firman Tuhan. Tetapi kami orang Islam menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Tuhan. Nah, seharusnya di dalam kekristenan, ketika firman Bapa nuzul menjadi manusia, jangan kalian tuhankan manusia itu, melainkan kalian jadikan manusia itu sebagai suri teladan, sebagai contoh untuk menyembah kepada Allah Bapa. Amin. Karena maksud dan tujuan Yesus datang ke dunia itu mau mengajarkan kepada manusia bahwa Tuhan itu ada namun tidak terlihat. Sehingga ada ayat yang mendukung, Yohanes 1:18, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Berarti ayat ini sudah jelas. Maksud dan tujuan Yesus datang ke dunia ini mau menyatakan bahwa Allah Bapa itu ada namun tidak terlihat. Sehingga dalam narasi Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Terus kenapa Filipus mengatakan, Yesus tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Maka Yesus mengatakan, ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Maksud daripada perkataan Yesus itu, wahai Filipus, kamu lihat inilah aku. Karya Bapa itulah aku ini. Inilah karya Bapa itu. Karena Tuhan itu, dia menunjukkan keberadaannya itu dari ciptaan-ciptaannya. Iya. Begitu. Kan? Dari ciptaan-ciptaannya. Karena dia tidak bisa dilihat oleh manusia. Kalau Tuhannya Musa dilihat oleh manusia, manusia mati. Tuhannya Pak Kiko melihat manusia, Tuhan yang mati. Oh iya. Tuhannya Pak Robin maha tinggi, datang Tuhan Pak Kiko di Paulus maha rendah. Ia telah merendahkan dirinya. Ini Tuhan macam apa ini merendahkan diri? Tuhan itu boleh jadi apa saja. Tuhan bisa jadi apa saja. Tuhan bisa jadi manusia, bisa jadi air, bisa jadi pohon, bisa jadi batu, bisa jadi gunung. Bisa. Tetapi pertanyaannya, pantas tidak? Kalau pantas, mana dalilnya? Itu juga. Loading, bisakah Tuhan kalian menjadi pohon? Bisa. Bisakah Tuhan kalian menjadi air? Bisa. Bisakah Tuhan kalian menjadi batu? Bisa. Bisakah Tuhan kalian menjadi gunung? Bisa. Tetapi pantas tidak. Kalau pantas, mana dalilnya? Contoh, kita bertiga ke mall itu bisa. Kita bertiga ke pasar itu bisa. Tapi pantas enggak kita bertiga ke pasar dalam keadaan telanjang? Pantaskah tidak kita bertiga ke mall dalam keadaan telanjang? Tidak pantas. Kalau kita manusia yang penuh dengan keterbatasan ini saja punya hal yang tidak pantas yang kita lakukan, bagaimana dengan Tuhan yang maha kuasa menjadi maha rendah? Wong kita manusia di diri kita ini kan kotoran semua. Tai mata, tai hidung, tai telinga, tai pusat, tai akhirnya jadi tai semua kita ini. Kan? Kalau berbicara tentang agama, berarti patokan kita adalah dalil. Begitu. Dalil itu yang kita patokan kita. Supaya orang mau percaya atau tidak, terserah kamu. Tertulis dalam kitab suci saya kok. Makanya Islam itu ketika dibaca kitab suci, sami'na wa to'na. Kami dengar, kami taat. Kalau Bang Kiko baca Bible, samina wa ingkar. Kami dengar, kami ingkar. Itu. Jadi dia dengar, tapi dia ingkar. Akhirnya dia sendiri berdiskusi dengan Bibelnya. Silakan Pak Kiko, dia dari tadi sudah berdaging-daging. Silakan. Kesempatan berbicara baru masuk ke Pak Ruben. Silakan Bang Kiko. Silakan. Silakan.
Takutnya anak orang biasa stroke Pak Ruben, kita berdua bulan. Kage biasa begini, kage biasa fitih beredar itu Bang Kiko punya postingan. Kenapa begitu? Semalam Pak Ruben sama Pestolon. Oh iya. Darah tinggi kan? Takut Pak Kiko. Maksudnya kita takut, kita itu sayang sama Pak Kiko loh. Kita kalau tidak sayang sama Pak Kiko itu tidak mungkin kita mau menyampaikan kebenaran walaupun itu itu pahit Bang Kiko. Bang Kiko ini dalam keadaan yang sakit. Cuma Bang Kiko takut minum obat. Anak kecil itu kalau mereka sakit kita harus paksakan minum obat. Bang Kiko ini dalam keadaan itu sakit. Begitu makanya kita kasihkan obat. Karena jujur itu memang sakit. Jujur itu memang pahit. Itulah obat. Agar Bang Kiko, kami tidak pernah memaksakan Bang Kiko masuk Islam. Kami hanya mau Bang Kiko kalau betul-betul pengikut Yesus kembali kepada pengajaran Yesus yang sebenarnya. Begitu saja. Lihat Pak Ruben di mana bertemu. Pak Ruben ayolah syahadat. Tidak ada. Karena saya menghargai dia. Karena dia sudah mengimani ajaran agamanya sesuai dengan tertulis dalam Bibelnya. Begitu. Begitu. Mungkin Pak Ruben punya pemahaman bahwa dia punya Tuhan Maha Pencipta yaitu Allah Bapa, sah-sah saja. Saya punya Tuhan yaitu Allah, sah-sah saja. Tapi kalau kita lihat dari hakikat, sama Tuhan kita, mungkin beda nama, beda cara panggil. Dan itu di dalam Al-Quran mengatakan, kami mengutus nabi-nabi itu dengan bahasa kaumnya. Mungkin Musa panggil dengan Elohim, silakan. Mungkin Yesus panggil dengan Bapa, silakan. Tetapi yang dikenalkan dalam Al-Quran kami itu dengan kata Allah. Bukan berarti kita lihat dari namanya, kita lihat dari hakikatnya. Tuhan Maha Pemberi, Tuhan Maha Mendengar, Tuhan yang mengatur manusia. Begitu. Silakan Pak Kiko. Sudah ngantuk dia nih. Kalau bahas Tuhan pasti ngantuk. Biasa jemaat perpuluhan. Oh iya. Silakan. Silakan Pak Ruben masuk edukasi sedikit buat Pak Kiko biar kita dapat enak sekali. Ini berkali-kali saya katakan kepada saudara-saudara Kristen yang menciptakan Pak Kiko, saya, Pastor Loding, itu tidak pernah berbeda. Benar yang dikatakan oleh Pastor Loding tadi, ya mungkin namanya berbeda. Itu sah-sah saja. Kan yang menilai hakikat kita itu dalam ketuhanan kan yang Maha Kuasa. Sekalipun dipasangkan begini-begini, kalau yang Maha Kuasa, maka dikatakan dalam firman Tuhan, kalau Tuhan sudah buka, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan sudah menutup, tidak ada yang bisa membuka. Nah itu harus kita imani sungguh-sungguh. Makanya berkali-kali nggak pernah saya dipaksa. Sekalipun saya dikatakan asadu, enggak. Kita punya komitmen. Sama kebalikannya kepada Pastor Loding juga. Ketika ikut Yesus, katanya dibaptis, dia tetap teguh dengan imannya. Ya, karena imannya dari Pastor Loding yang menilai bukan kita manusia. Kita nggak bisa berbuat apa-apa dari kita sendiri. Termasuk juga seagamanya nggak bisa, tetap kembali kepada Allah. Begitu. Jadi makanya kita kembalikan yang menciptakan kita semua umat manusia ini. Berkali-kali saya sampaikan kepada saudara saya Kristen semua. Supaya apa? Supaya jangan sampai ada yang namanya kebencian. Jadi kenapa ada perdebatan? Seperti kita kan enak kan? Kenapa kita nggak ada berdebat? Karena kita apa? Sudah diajarkan Tuhan itu untuk menjaga hati, saling menjaga satu sama lain. Ketika modal kita itu mengikuti Yang Maha Kuasa, saudaraku Kiko, adalah hati. Maka dikatakan dalam Matius 5 ayat ke-8, berbahagialah orang yang hatinya suci, karena dia akan dapat melihat Bapa. Maksudnya melihat bukan secara jasmani, tapi melihat secara apa? Perbuatan. Makanya dikatakan dari buahnya lah kau dapat melihat. Jadi buah itu bisa dilihat dengan tindakan kita. Karena buah itu bisa terjadi karena ruh, digerakkan oleh ruh. Jadi semua anggota tubuh kita ini dari ujung kaki sampai kepala itu digerakkan oleh ruh. Jadi ujung kepala, ujung kaki sampai ujung kepala ini hanya alat. Alat apa? Alat yang terlihat dan digerakkan oleh apa? Yang tidak terlihat tadi. Itulah yang dimaksud dengan ruh. Maka dikatakan dalam Yohanes 4 itu ayat 24 itu bahwa Tuhan itu adalah tidak terlihat. Itu menyatakan maksudnya Tuhan itu adalah roh. Ya, Allah itu adalah roh. Maksudnya itu Tuhan tidak terlihat karena roh tidak pernah terlihat. Gitu maksudnya, bukan Tuhan itu roh, bukan. Jadi Tuhan itu hanya perumpamaan, itu roh itu. Ya, untuk mengapa menyatakan Tuhan, memaksudkan bahwa Tuhan itu tidak pernah terlihat. Ya, maka dikatakan nyambung, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Kan nyambung.
Itu maksudnya. Makanya kita diajar untuk mengimani apa? Dalam roh dan kebenaran. Kebenaran. Betul. Dalam yang tidak terlihat, dalam kebenaran. Nah, begitulah. Cara apanya, cara pemandangannya secara ilahi. Gitu maksudnya. Jadi bukan dalam yang terlihat, dalam kebenaran. Nah, ini yang menjadi banyak berbentur dengan pengetahuan-pengetahuan dunia, dengan pengetahuan ilahi. Itu tidak akan pernah bisa ketemu. Makanya seperti saya dimusuhi. Dulu saya ditemani. Kenapa? Saya sepaham dengan mereka. Ya, mempertuhankan manusia. Saya sepaham, saya nggak dimusuhi. Sama seperti Yesus. Ketika Yesus menyampaikan kebenaran, nggak sepaham dengan bangsa Yahudi. Dia diusir, diolok-olok, bahkan dibumbum. Nah, kita juga harus mengalami seperti itu. Itulah risikonya kebenaran. Itulah risikonya kejujuran. Pahit seperti dikatakan oleh Pastor Lulun tadi. Nggak mudah. Untuk berkata jujur itu nggak gampang. Banyak harga yang harus dibayar. Saudaraku Kiko. Kita harus bayar harga. Udah ngantuk, saudaraku. Udah ngantuk. Ya, betul. Betul Lodi. tadi Pak Ruben mengatakan kan kalau di dalam Kristen itu kan kalau Tuhan sudah menutup tidak ada yang bisa membuka. Nah, Kalau Tuhan sudah membuka tidak ada yang bisa menutup. Itu kalau di Islam itu mayyadihillahu fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Jika Allah sudah menunjukkan jika Allah sudah memberikan kepada seorang hamba petunjuk, tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkan dia. Benar. Tetapi jika Allah sudah menyesatkan seorang hamba, maka tidak ada yang mampu menunjukkan dia siratal mustaqim, jalan yang lurus. Begitu Pak Kiko. Kalau Pak Kiko masih pemahaman bahwa Yesus mati menebus dosa, buat apa kalian berbuat baik juga kan? Iya. Dosa sudah ditebus dan seluruh dosa manusia ditebus. Bagaimana kalau dosa yang orang mengintip janda mandi? Masa ditebus oleh Yesus juga? Iya. Ini maksudnya begini, kalau kita dalam Tuhan kita berpikir kritis Bang Kiko. Karena Tuhan itu tidak ada kelemahan. Karena kenapa banyak sekali menemukan kelemahan-kelemahan di dalam kekristenan? Karena bukan Tuhan tetapi kalian jadikan Tuhan. Contoh seperti ini. Ini menurut Bang Kiko hujatan atau tidak? Pemahaman kalian, Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Ingat, 100% manusia berarti punya syahwat. 100% Tuhan, Tuhan maha melihat. Ini dua ada dalam diri Yesus, bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Pertanyaan timbul, bagaimana kalau ada janda yang mandi? Yesus pakai mode apa? Coba. Apakah mode kemanusiaan? Kalau dia pakai mode kemanusiaan berarti mode ketuhanannya mati. Karena manusia tidak maha melihat, kan? Tapi kalau dia pakai mode ketuhanan, berarti mode kemanusiaannya mati. Tuhan maha melihat. Karena ketika aktif dua-dua, bahaya 501 terjadi kan? Janda mandi. Aktif pula ke mode pesawat mode kemanusiaan, manusia punya syahwat. Tuhan misalnya begini, kenapa tutup? Oh, ini mode ketuhanan, dia tutup karena ada janda yang mandi. Sebelah mode kemanusiaan, tidak maha melihat tapi punya syahwat. Tiba-tiba ada lalar yang lewat begini, ting, aduh 501. Bahaya, bukan. Itu konsekuensi yang diterima, bukan hujatan. Itu konsekuensi yang diterima. Baru itu yang pertama. Yang kedua, 100% manusia. Yesus pernah dikhitan, Yesus pernah disunat. Terbukalah kulitnya itu sedikit. Nih, kalau 100% manusia sudah terbuka kulitnya sedikit, sudah bukan 100% lagi, 99,99%. Karena sedikitnya sudah terpisah. Itu konsekuensi yang diterima. Begitu Bang Kiko, janganlah merajuk. Ini kenyataan, ini fakta. Baru kali ini Pak Ruben, Bang Kiko tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, melainkan daripada dinding yang dia bersandar itu. Itu konsekuensi yang diterima. Kalau mereka begitu, apapun yang terjadi Yesus Tuhan, titik. Pasti itu kalau dia bersuara, bukan miun. Bunda Hana, Insya Allah. Enggak, besok saya kerja, izin. Oke. Nah, coba salto dulu. Di rumah. Salto dulu. Besok kan kerja, salto dulu. Salto, kasih 1 kali salto untuk netizen, minimal kepala yang duluan.
Iya, siapa tahu dia tertukar kan. Oh iya, Yesus manusia bukan Tuhan. Kan? Pak Robin di mana Pak Tadi Robin? Pak Robin, Bang Kiko 1 tambah 1 sama dengan 1. Anak saya umur 6 tahun, 1 tambah 1 sama dengan 2. Terus saya bilang, Ajam tapi Om itu bilang 1 tambah 1 sama dengan 1. Anak saya bilang, itu Om bodoh. Lalu Bang Kiko kena ulti. Oke lah teman-teman ya. Bang Kiko juga mau istirahat. Saya juga mau undur diri karena sini sudah 2:30. Mungkin setelah rungkat ini saya nongkrong di komalnya Bang Inspirasi atau komal siapa lagi ya, teman-teman. Karena ini akun kecil, akun saya kena pembatasan 3 hari. Nanti besok lagi Pak Ruben kalau mau naik, Bang Kiko kalau mau naik tidak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol santai ya. Begitu. Yang saya hormati ya, Silakan. mohon maaf ada kekurangan saya dalam berbicara, saya minta paham yang sebesar-besarnya. Buat Pastor Loring juga ya, buat Siap. semua Pak Ruben, saya juga ada salah di minta maaf. bawah ya, mohon maaf saudara-saudaraku ya, yang komen-komen saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, baku hantamnya sesama Kristen. Kita sebagai umat muslim nonton sampai senyum-senyum ya kan, sampai minum kopi, merokok ya. Makan gorengan ya kan, sampai senyum-senyum nengok orang-orang Kristen baku hantam sesama mereka. Oleh karena perbedaan doktrin ya, satu kitabnya sama tapi doktrinnya berbeda-beda ya, berbeda oleh karena akal-akalan mereka sendiri. Nah, kalau ada yang menyatakan bahasanya Yesus itu bukan Tuhan, seandainya pun dia Kristen, ada sedikit benarnya karena memang Yesus tidak pernah mengaku Tuhan. Itu yang pertama ya, yang pertama. Yang kedua, Yesus sendiri tidak pernah menyatakan diri bahwasanya Tuhan itu akan menjelma menjadi manusia dan manusia itu adalah dirinya, itu tidak pernah. Dan Yesus pun sendiri tidak pernah mengaku bahwasanya dirinya ini adalah anak Tuhan dan sama seperti Tuhan, tidak pernah. Itu ya, itu itu hanya akal-akalan asumsi orang-orang Kristen yang pada akhirnya hari ini sudah 2000 tahun lebih ya, mereka tetap saling sikut, saling memutilasi satu dengan yang lain oleh karena perbedaan asumsi yang mereka buat sendiri, kan begitu. Jadi kalau ada orang Kristen membaca isi kitabnya ya dari Kejadian hingga Wahyu itu sampai habis, saya yakin pasti akan meninggalkan Kristen. Kalaupun tidak, setidak-tidaknya mereka akan meninggalkan keyakinan yang dimana Yesus itu adalah Tuhan menurut mereka. Itu pasti akan ditinggalkan gitu ya, karena memang tidak ada tertulis sama sekali di dalam Bible itu menurut pengakuan lisan Yesus sendiri ya, yang dari tertulis di kitab mereka. Nah, tapi kita tahu semua bahasanya Bible Perjanjian Baru itu pun menurut sarjana Alkitab ya, menurut sarjana Alkitab itu hanya 18% saja di Jesus Seminar itu di California itu, bahasanya apa yang tertulis di dalamnya itu banyak dari ucapan-ucapan orang lain ketimbang ucapan Yesus itu sendiri, maka dikasih tulisan merah itu. Nah, kalau dikata bahasanya itu adalah firman Tuhan yang diilhamkan, itu bullshit, omong kosong itu, karena di dalam Lukas 1 ya, nomor 1 hingga 3 itu di sana dijelaskan bahasanya ini hanyalah kesimpulan orang-orang yang berasumsi bahasanya itu adalah firman Tuhan, dengan penyelidikan dianggapnya itu firman Tuhan lalu dibukukan untuk Telofius. Telofius itu entah siapa ya. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya Ridho Seni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.